Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Amsal, pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Ini adalah suatu ayat yang sangat populer, yang sering kita berikan kepada sanak saudara kita yang sedang sakit. Ayat ini mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, beberapa dari kita pastinya sudah membuktikan sendiri betapa benarnya ayat tersebut. Bahwa ketika kita merasa gembira, ketika hati kita ini gembira, maka tubuh kita juga akan ikut sehat. Dan kalau kita berbicara tentang hati yang gembira, meskipun di sana dikatakan hati, tetapi kita sebenarnya tidak berbicara tentang organ hati ya, atau liver. Tetapi kita berbicara tentang organ otak. Karena hati yang gembira itu kan perasaan ya, emosi. Nah, sementara organ otaklah. Jadi otak kita inilah yang memproduksi namanya perasaan, yang memproduksi namanya emosi, entah itu senang, entah itu sedih. Organ otaklah yang memproduksi itu semua. Nah, kira-kira apa ya yang mempengaruhi keadaan hati kita? Kalau kita sedang senang, kalau kita sedang sedih, kira-kira apa ya yang menyebabkan itu semua? Adakah faktor-faktor yang menentukan hati kita ini bisa jadi senang atau bisa jadi sedih? Nah, salah satu hal yang mempengaruhi keadaan hati kita adalah makanan. Ya, makanan seperti junk food, fast food, ini terbukti menyebabkan orang depresi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa makanan-makanan seperti ini menyebabkan orang depresi? Karena jelas makanan fast food atau makanan junk food ini terbukti tidak memiliki gizi yang seimbang. Karena tidak ada mineral, tidak ada vitamin di sana, dan ditambah lagi ada beberapa racun yang ada di makanan junk food. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang kalau mengonsumsi junk food atau fast food, mereka akan mengalami gejala depresi. Atau mereka moodnya akan langsung nggak bagus, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita ingin memiliki hati yang senang, moodnya bagus, kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Contohnya sayuran, buah-buahan, karena di jenis makanan seperti inilah kita bisa temukan vitamin, kita bisa temukan mineral yang baik untuk kesehatan otak kita. Sehingga otak kita bisa berfungsi dengan baik dan perasaan hati kita tidak lagi bad mood dan tidak lagi depresi seperti yang dihasilkan oleh makanan-makanan junk food tadi yang tidak memiliki vitamin dan mineral dan sebagainya. Lalu kira-kira apa lagi ya yang mempengaruhi kesehatan kita? Selain daripada makanan, dituliskan di dalam buku The Ministry of Healing, halaman 281, paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan rasa ucapan syukur, kegembiraan, kebaikan, percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah. Semua ini adalah pelindung kesehatan yang terbesar. Jadi selain daripada makanan, kita juga harus banyak mengucap syukur. Bisa dibayangkan kalau kita seharian tuh cuma ngomel, cuma bersungut-sungut, cuma komplain, ya alhasil hati kita nggak akan happy kan. Yang ada bawaannya malah marah. Dan kalau kita marah terus, tentu tubuh kita juga akan jatuh sakit. Jadi marilah kita banyak-banyak bersyukur ketimbang kita mengomel dan bersungut-sungut.
Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali untuk menjaga hati kita dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi. Dan marilah kita juga belajar untuk bersyukur, sehingga kesehatan kita pun bisa terjaga dengan baik. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.